Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Ferdian Rahmat Maulana dengan NIM 23074008. Saya dari Prodi D3 Teknik Otomotif, Fakultas Teknik, Departemen Teknik Otomotif, Universitas Negeri Padang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar ekonomi teknik eh, sebagai salah satu syarat untuk sebagai salah satu syarat untuk ujian tengah semester. Kita akan langsung masuk ke topik. Pembahasan yang akan kita bahas kali ini yaitu uh, mengenai studi kasus. Jadi yang akan kita lakukan yaitu present worth analysis dan annual cost analysis, annual cash flow analysis. Studi kasusnya yaitu seperti yang kita lihat, sebuah bengkel yang akan membutuhkan mesin dan peralatan dengan biaya investasi sebesar 208 juta, dengan biaya operasional diperkirakan 23 juta, biaya maintenance sebesar 8 juta pada tahun pertama, dan akan meningkat sebesar 750.000 setiap tahunnya. Pendapatan yang diperkirakan yaitu sekitar 78 juta setiap tahunnya. Pada tahun kelima terjadi overhaul yang menghabiskan dana sekitar 8 juta. Tahun ke-7 dan tahun ke-14 bengkel tersebut memperoleh lamsam sebesar 150 juta. Investasi diperkirakan akan berjalan selama 25 tahun dengan nilai akhir dari investasi serta peralatan bernilai 30 juta. Tingkat suku bunga yang kita peroleh yaitu 6%. Jadi metode yang akan kita gunakan kali ini yaitu present worth analysis dan annual cash flow analysis untuk menilai kelayakan investasi yang akan kita lakukan. Yang pertama yaitu present worth analysis. Diketahui yaitu investasi dengan lambang I yaitu 208 juta, annual cost dengan lambang AC sekitar 23 juta, annual maintenance-nya sebesar 8 juta dengan lambang AM. Kemudian ada gradient maintenance dengan lambang GM sebesar 750.000 atau dalam kita ubah ke dalam juta yaitu sekitar 0,75 juta. Kemudian ada benefit yaitu dalam lambang AB yaitu annual benefit. Karena benefit ini kita peroleh setiap tahunnya sama yaitu sebesar 78 juta. Kemudian ada overhaul pada tahun kelima dengan lambang OH5 senilai 8 juta. Ada lamsam pada tahun ke-7 dan tahun ke-14, masing-masing lamsam yaitu 150 juta. Kemudian ada service value dengan lambang SP yang merupakan nilai akhir dari investasi serta peralatan bernilai 30 juta. N-nya yaitu 25 tahun dengan I-nya 6%. Baik, kita masuk ke yang ditanya yaitu PW, yaitu Present Worth Analysis. Kemudian kita masuk jawaban pertama, yaitu kita akan membuat DAK, diagram arus kas, seperti yang dapat kita lihat. Investasi dilakukan sebelum masuk tahun pertama dengan lambang I yang berada pada 0 dengan garis ke bawah. Kemudian ada AC, yaitu annual cost, yang diperoleh yang keluar setiap tahunnya sama dari tahun pertama sampai tahun ke-25. Yaitu kemudian ada annual maintenance. Annual maintenance ini adalah biaya yang kita keluarkan juga setiap tahunnya, dimulai dari tahun pertama ke tahun 25. Yang mana kita tadi telah mengeluarkan annual cost ditambah dengan annual maintenance yang harus kita keluarkan setiap tahunnya. Kemudian ada
gradient maintenance, yaitu peningkatan maintenance. Gradient ini dimulai pada tahun kedua, meningkat sebesar 750.000. Kemudian diagramnya itu ke bawah, meningkat setiap tahunnya sampai ke tahun 25. Kemudian ada diagram kas ke bawah, garis ke bawah, yaitu ada OH5. Terus untuk garis ke atasnya, di sini kita memperoleh yaitu AB, yang merupakan annual benefit yang kita dapatkan setiap tahunnya rutin, mulai dari tahun pertama sampai tahun 25. Kemudian ada lump sum pada tahun ke-7 dan tahun ke-14, di mana kita memperoleh benefit setiap tahun dan ditambah lagi dengan lump sum. Kemudian ada pada tahun akhir ada service value yang kita terima pada akhir tahun ke-25. Rumus sederhananya yaitu PW min I dikurang AC dikurang AM dikurang gradient maintenance ditambah AB dikurang OH5 ditambah LM7 ditambah LM14 dan ditambah SV. Untuk rumus lengkapnya yaitu PW sama dengan min I dikurang AC. Karena AC ini annual, maka akan kita jadikan sebagai present worth karena kita akan menghitung PW, yaitu P per A di 6% di 25. Dan kita mencarinya di tabel bunga yang akan kita bahas pada nanti. Kemudian ada AM sama seperti AC, annual diubah menjadi present dengan rumus P per A di 6% di 25 dikurang GM P per G. Karena gradient ini belum jadi present, maka kita ubah menjadi P dengan rumus P per G 6% di 25 ditambah AB P per A 6% di 25 dikurang OH. OH ini merupakan nilai F, yaitu future, itu di masa depan. Jadi F ini akan muncul sekali, maka kita ubah menjadi present, yaitu di rumus P per F di 6% di 25. Lump sum juga kita merupakan indikator F, kita ubah menjadi P dengan rumus P per F 6% di 7 karena lump sum-nya terjadi pada tahun ke-7. Kemudian ada LM14 sama seperti LM7 tadi. Kemudian ada SV, service value, yang merupakan juga nilai F tapi berada pada akhir tahun ke-25. Jadi P per F 6% di 25. Kemudian kita masuk ke perhitungan. Jadi angka-angka yang tadi kita masukkan ke dalam perhitungan dengan min 208 juta dikurang 23 juta dikali dengan P per A 6% 25 ini didapat pada tabel bunga yaitu 12,783 dikurang 8 juta dikali 12,783 dikurang 0,75 dikali 115,973 ditambah dengan 78 juta dikali 12,783 dikurang 8 juta dikali 0,2330 ditambah 150 juta dikali 0,6651 ditambah 150 juta dikali 0,4423 dan ditambah 30 juta dengan hasil dari tabel bunga yaitu 0,2330. Kemudian kita dapatkan hasil yaitu pada angka plus, yang berarti investasi ini layak dilakukan karena kita memperoleh keuntungan dari investasi yang kita lakukan, yaitu dengan hasil 477 juta 57 juta 57.250 rupiah. Kesimpulannya yaitu present worth-nya lebih dari 0, yang berarti investasi kita layak. Kita masuk ke topik selanjutnya yaitu menghitung kasus yang sama dengan menggunakan annual cash flow analysis.
Untuk diketnya sendiri sama seperti present worth analysis. Yang ditanya sekarang yaitu annual equivalentnya berapa. Apakah layak untuk dilakukan investasi atau tidak. Kemudian langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu DAK. Kita membuat diagram arus kas. Sama seperti diagram arus kas pada present worth analysis. Ada I yang ke bawah, ada OH5, ada AC, AM, dan GM yang indikator ke bawah. Kemudian untuk indikator ke atasnya ada AB, annual benefit, ada lump sum, dan ada SV untuk ke atasnya. Untuk formula sederhananya juga sama seperti present worth analysis, cuman sekarang kita akan menghitung AE. Untuk formula sederhananya yaitu min I dikurang AC dikurang AM dikurang GM ditambah AB dikurang OH5 ditambah LMM7 ditambah LMM14 dan ditambah SV. Untuk formula lengkapnya dapat kita lihat akan berbeda dengan yang pada present worth analysis karena kita menghitung annual equivalent yang berarti indikator yang merupakan bukan annual kita ubah menjadi annual. Seperti indikator investasi yang merupakan present. Kemudian kita ubah menjadi annual. Berarti min I dikali dengan A per P karena kita akan menghitung annual di 6% di 25. Kita cari di tabel bunga nanti. Dikurang AC dikurang AM. Karena AC dan AM sudah annual, maka tidak perlu kita lakukan untuk mencari annualnya lagi. Kemudian kurang GM, karena GM belum annual, kita annualkan menjadi A per G di 6% di 25. Ditambah AB yang merupakan annual dan tidak kita ubah. Dikurang OH, OH5 di P per F karena OH ini terjadi pada tahun kelima, untuk menjadikan annual, kita tidak bisa langsung menjadikan dia A per P, A per F, karena kalau kita jadikan A per F, maka annualnya akan berlangsung sampai tahun kelima dan tidak diteruskan sampai ke tahun 25. Maka yang harus kita lakukan yaitu mengekivalenkan, kita ubah menjadi nilai present dengan rumus P per F di 6% di 5 tahun. Kemudian setelah kita peroleh, baru kita menjadikan annual dengan rumus A per P 6% di 25. Seperti yang dapat kita lihat pada presentasi. Ditambah LM7 sama dengan OH tadi. Pada LM kita ekivalenkan menjadi F-nya kita ubah menjadi P. Yang rumus P per F di 6% di 7. Dengan A per P 6% di 25. Ditambah dengan LM14 sama seperti LM7 tadi. Kita ekivalenkan P per F di 6% 14 dan A per P di 6% 25. Ditambah dengan SV yang merupakan nilai akhir. Karena SV ini berada di akhir, maka kita bisa langsung mengubahnya menjadi annual. Dengan rumus SV dikali A per F di 6% di 25. Untuk perhitungannya yaitu AE kita tinggal masukkan angkanya tadi karena kita sudah memperoleh formula lengkap. Maka perhitungannya akan kita masukkan. Min 208 juta dikali dengan pada A per P 6% 25 kita memperoleh 0,0782. Berarti min 208 juta dikali 0,0782 dikurang 23 juta dikurang 8 juta dikurang 0,75 juta dikali dengan 9,072. Ini dapat diperoleh dari tabel bunga. Ditambah 78 juta dikurang 8 juta dikali 0,7473 dikali dengan 0,0782 karena dia diekivalenkan maka dia memperoleh dua angka pada tabel bunga.
ditambah 150 juta dikali 0,6651 dikali dengan 0,0782 ditambah 150 juta dikali 0,4423 dikali dengan 0,0782 ditambah 30 juta dikali 0,0182. Hasil yang kita peroleh yaitu pada angka 36.998.691,12 rupiah. Maka annual equivalent yang kita lakukan mengatakan bahwa investasi yang kita lakukan yaitu layak karena AE-nya berada pada lebih dari 0. Kemudian kita uji pada AE dengan AE terhadap PW, kita uji AE sama dengan PW per A per P di 6% di 25. Hasil dari PW yang kita dapatkan tadi yaitu Rp477.057.250. Kita kali dengan hasil yang kita dapat pada tabel bunga yaitu 0,0782 dan hasil yang kita dapat yaitu di angka Rp305.305.876,95. Kita lihat perbedaannya tidak terlalu jauh karena angkanya sesuai dengan NIM yaitu 08, jadi maintenance dan overhaul saya terbilang sedikit jarak. Jadi itulah hasil yang kita dapatkan dari percobaan analisis pada investasi bengkel tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan. Jika ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.